tinggal bareng anak selalu bahagia? Belum tentu. Selamat datang. Semoga hari ini penuh berkah dan hati kita diliputi rasa syukur. Banyak orang percaya, ketika orang tua tinggal bersama anak, hidup pasti lebih mudah dan bahagia. Tidak perlu lagi memikirkan makan, tempat tinggal, atau merasa kesepian. Namun, apakah benar selalu begitu? Berdasarkan pengalaman banyak keluarga, kenyataan tidak selalu seindah yang dibayangkan. Ada yang merasa nyaman dan aman, tapi ada juga yang dayam-dayam menyimpan rasa tidak enak di hati. Seperti tanaman yang dipindahkan ke pot baru, kadang tumbuh subur, tapi kadang justru layu karena tanahnya tidak cocok. Di video ini akan dibahas alasan kenapa tinggal bersama anak bisa menjadi tantangan bagi lansia. Bukan untuk menekat-nakuti, tapi untuk membuka mata, supaya keluarga bisa saling memahami dan mencari cara terbaik. Pernahkah merasa, ketika tinggal dengan anak, kebebasan jadi berkurang, atau merasa seperti tamu di rumah sendiri? Mungkin itu bukan hanya perasaan, tapi tanda bahwa ada hal yang perlu dibicarakan. Mari kita telusuri satu persatu. Nanti akan ada penjelasan penyebabnya, kebiasaan yang sering jadi masalah, tanda bahaya yang harus diwaspadai, hingga tips agar hubungan tetap hangat. Akan dibagikan juga kisah nyata yang menginspirasi, dan ajakan untuk merenung tentang apa arti kebahagiaan di usia lanjut. Siapkan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan rasa ingin tahu, karena apa yang dibahas di sini bisa membuat perbedaan besar, baik untuk orang tua maupun anak. Banyak lansia tinggal bersama anak karena alasan cinta. Anak ingin menjaga orang tuanya, dan orang tua ingin dekat dengan cucu-cucunya. Niatnya tulus, tapi berdasarkan penelitian hubungan keluarga, kedekatan yang berlebihan bisa memunculkan tekanan yang tidak terlihat. Banyak lansia tinggal bersama anak karena alasan cinta. Anak ingin menjaga orang tuanya, dan orang tua ingin dekat dengan cucu-cucunya. Niatnya tulus, tapi berdasarkan penelitian hubungan keluarga, kedekatan yang berlebihan bisa memunculkan tekanan yang tidak terlihat. Tekanan ini sering datang dalam bentuk ekspektasi. Misalnya, orang tua merasa harus selalu menyesuaikan diri dengan cara hidup anak. Jam makan berbeda, kebiasaan rumah tangga berubah, bahkan cara berbicara dan bersikap pun ikut menyesuaikan. Di awal mungkin terasa wajar, tapi lama-lama hati bisa merasa tertekan. Menurut studi ilmiah tentang psikologi keluarga, lansia yang kehilangan rutinitas lamanya cenderung merasa kehilangan identitas. Seperti pohon tua yang dipindah ke tanah baru. Akar membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan, dan kadang tidak pernah kembali kuat seperti dulu. Contohnya, seorang nenek yang dulu terbiasa bangun pagi untuk memasak sendiri, setelah tinggal bersama anak, semua diatur menantu. Lama-lama, nenek itu merasa seperti tidak berguna, padahal anaknya hanya ingin meringankan beban. Cinta yang dimaksudkan untuk membuat nyaman, justru terasa seperti membatasi. Pernahkah merasakan hal seperti itu, atau melihat orang tua yang terlihat murung setelah pindah ke rumah anak? Ini adalah sinyal untuk mulai bicara dari hati ke hati. Di segmen berikutnya, akan dibahas penyebab yang lebih dalam, kenapa kondisi ini bisa terjadi, dan bagaimana agar rasa cinta tidak berubah menjadi beban di usia senja. Banyak orang mengira masalah antara lansia dan anak muncul karena hal besar, seperti soal uang atau warisan. Padahal, menurut penelitian tentang hubungan keluarga lintas generasi, justru hal-hal kecil sehari-hari yang sering menjadi pemicunya. Perbedaan pola hidup adalah salah satunya. Lansia biasanya terbiasa dengan irama hidup yang lebih lambat dan teratur. Sementara anak dan cucu hidup dalam tempo cepat, penuh jadwal kerja, sekolah, dan aktivitas. Akibatnya, waktu makan bisa bergeser. Suasana rumah lebih ramai, atau televisi menyala hingga larut malam. Perubahan ini bagi sebagian lansia membuat hati terasa lelah. Ada juga perbedaan cara mengasuh cucu. Seorang nenek mungkin ingin cucu makan buah setiap sore, tapi orang tua si cucu membatasi karena alasan tertentu. Hal kecil ini, bila terjadi berulang, bisa membuat lansia merasa tidak dihargai. Menurut studi psikologi sosial,
Lansia yang merasa suaranya tidak didengar akan cenderung menarik diri atau malah menjadi lebih sensitif. Kadang, bahkan ucapan sederhana seperti nanti saja, "Nek," bisa disalahartikan sebagai penolakan. Bayangkan, seperti tanaman tua yang dipindah ke pot baru. Airnya sama, sinarnya sama, tapi bentuk potnya berbeda. Akar butuh waktu lama untuk menyesuaikan. Jika tidak hati-hati, daun bisa mulai layu. Pernahkah melihat orang tua yang awalnya ceria, lalu semakin pendiam setelah tinggal dengan anak? Itu tanda bahwa ada gesekan kecil yang belum diselesaikan. Di segmen berikutnya, akan dibahas kebiasaan salah yang tanpa sadar sering dilakukan dan justru memperburuk hubungan ini. Seringkali, masalah antara lansia dan anak bukan karena niat buruk, tetapi karena kebiasaan kecil yang dianggap wajar. Menurut pengalaman klinis di bidang geriatri, kebiasaan seperti ini bisa menjadi pemicu jarak emosional. Walau awalnya tampak sepele, salah satu contohnya adalah mengatur tanpa diminta. Lansia yang terbiasa memimpin rumah tangga kadang masih membawa kebiasaan itu ketika tinggal bersama anak. Misalnya, mengatur posisi perabot, menegur cucu soal PR, atau mengomentari cara masak menantu. Bagi lansia, itu bentuk perhatian. Tapi bagi yang muda, bisa terasa sebagai intervensi. Di sisi lain, anak atau menantu juga punya kebiasaan yang tanpa sadar menyakiti hati lansia. Misalnya, berbicara terlalu cepat, tidak memandang wajah saat diajak bicara, atau sibuk dengan ponsel saat makan bersama. Bagi sebagian lansia, ini terasa seperti diabaikan. Menurut studi komunikasi keluarga, bahasa tubuh dan nada suara lebih berpengaruh daripada isi kata-kata. Lansia bisa merasakan perubahan suasana hati dari jarak jauh, bahkan sebelum kata terucap. Itulah sebabnya, nada yang sedikit meninggi atau ekspresi wajah yang datar bisa dianggap tanda tidak suka, walau sebenarnya tidak demikian. Bayangkan hubungan keluarga seperti gelas kaca. Tidak perlu dijatuhkan karas-karas untuk pecah. Cukup retak kecil yang dibiarkan, lama-lama hancur sendiri. Pernahkah tanpa sadar mengucapkan, "Ah, sudahlah" kepada orang tua? Saat mereka bercerita, bagi lansia, itu bisa menjadi luka kecil yang diingat lama. Di segmen berikutnya, akan dibahas tanda-tanda bahaya yang menunjukkan hubungan mulai renggang. Agar bisa diantisipasi sejak awal. Seringkali, masalah antara lansia dan anak bukan karena niat buruk, tetapi karena kebiasaan kecil yang dianggap wajar. Menurut pengalaman klinis di bidang geriatri, kebiasaan seperti ini bisa menjadi pemicu jarak emosional. Walau awalnya tampak sepele. Salah satu contohnya adalah mengatur tanpa diminta. Lansia yang terbiasa memimpin rumah tangga kadang masih membawa kebiasaan itu ketika tinggal bersama anak. Misalnya, mengatur posisi perabot, menegur cucu soal PR, atau mengomentari cara masak menantu. Bagi lansia, itu bentuk perhatian. Tapi bagi yang muda, bisa terasa sebagai intervensi. Di sisi lain, anak atau menantu juga punya kebiasaan yang tanpa sadar menyakiti hati lansia. Misalnya, berbicara terlalu cepat, tidak memandang wajah saat diajak bicara, atau sibuk dengan ponsel saat makan bersama. Bagi sebagian lansia, ini terasa seperti diabaikan. Menurut studi komunikasi keluarga, bahasa tubuh dan nada suara lebih berpengaruh daripada isi kata-kata. Lansia bisa merasakan perubahan suasana hati dari jarak jauh, bahkan sebelum kata terucap. Itulah sebabnya, nada yang sedikit meninggi atau ekspresi wajah yang datar bisa dianggap tanda tidak suka, walau sebenarnya tidak demikian. Bayangkan hubungan keluarga seperti gelas kaca. Tidak perlu dijatuhkan karas-karas untuk pecah. Cukup retak kecil yang dibiarkan, lama-lama hancur sendiri. Pernahkah tanpa sadar mengucapkan, "Ah, sudahlah" kepada orang tua? Saat mereka bercerita, bagi lansia, itu bisa menjadi luka kecil yang diingat lama. Di segmen berikutnya, akan dibahas tanda-tanda bahaya yang menunjukkan hubungan mulai renggang. Agar bisa diantisipasi sejak awal, hubungan yang harmonis antara lansia dan anak sebenarnya bisa dijaga, bahkan ketika tinggal serumah dengan perbedaan gaya hidup yang cukup besar. Menurut studi ilmiah tentang dinamika keluarga,
Kunci utamanya adalah komunikasi yang konsisten, rasa saling menghargai, dan memberi ruang pribadi. Pertama, tetapkan waktu rutin untuk berbicara dari hati ke hati. Tidak perlu lama, cukup 10-15 menit setiap hari, atau beberapa kali seminggu. Bisa sambil minum teh, jalan sore, atau menonton acara favorit bersama. Yang penting, di momen itu, fokus penuh diberikan tanpa gangguan ponsel atau televisi. Kedua, hargai perbedaan kebiasaan. Misalnya, jika anak terbiasa makan cepat, sementara lansia ingin menikmati perlahan, coba temukan titik tengah. Tidak semua kebiasaan harus sama. Yang penting, saling memahami alasan di baliknya. Ketiga, buat aktivitas bersama yang ringan tapi bermakna. Berkebun di halaman, memasak resep keluarga, atau sekadar melihat album foto lama, bisa memunculkan rasa kebersamaan. Aktivitas ini membantu menciptakan memori baru yang positif, bukan hanya mengenang masa lalu. Keempat, jangan lupakan ruang pribadi. Lansia juga butuh waktu sendiri untuk membaca, beribadah, atau istirahat. Dan anak pun memerlukan waktu untuk pekerjaan atau kehidupan pribadinya. Memberi ruang bukan berarti menjauh, tapi justru menjaga hubungan tetap sehat. Terakhir, biasakan saling mengucapkan terima kasih. Meski untuk hal kecil, kata sederhana ini bisa menghangatkan hati, dan menurut penelitian, mampu mengurangi ketegangan dalam keluarga hingga 30%. Di segmen berikutnya, akan dibagikan sebuah kisah nyata yang menginspirasi tentang seorang lansia yang berhasil membangun hubungan harmonis dengan anaknya, meski awalnya penuh tantangan. Ada seorang ibu berusia 74 tahun bernama Bu Ratna. Setelah suaminya meninggal, beliau memutuskan untuk tinggal bersama anak sulungnya di kota. Awalnya, semuanya terasa hangat. Anak merasa senang bisa merawat ibunya, dan Bu Ratna pun lega ada yang menemani. Namun, beberapa bulan kemudian, mulai muncul gesekan kecil. Anak sering pulang larut malam karena pekerjaan. Bu Ratna merasa kesepian, dan mengira anaknya mulai mengabaikannya. Sementara itu, sang anak merasa ibunya terlalu sering mengatur jadwal hidupnya. Situasi menjadi tegang, dan obrolan yang biasanya hangat berubah menjadi singkat dan dingin. Suatu hari, Bu Ratna membaca sebuah artikel tentang pentingnya memahami bahasa kasih masing-masing anggota keluarga. Ia menyadari bahwa anaknya menunjukkan perhatian bukan lewat waktu bersama yang panjang, tapi dengan hal-hal kecil, membelikan buah kesukaannya, memastikan obatnya selalu tersedia, dan menyalakan pemanas air setiap pagi agar ibunya bisa mandi hangat. Bu Ratna pun mengubah pendekatannya. Ia mulai mengirim pesan singkat berisi doa dan ucapan terima kasih setiap anaknya berangkat kerja. Sang anak pun mulai menyisihkan waktu di akhir pekan untuk makan siang bersama ibunya. Perlahan, suasana di rumah menjadi hangat kembali. Kisah Bu Ratna menunjukkan hubungan yang renggang bisa pulih jika ada kemauan untuk memahami dan beradaptasi. Kadang, solusi bukan mengubah orang lain sepenuhnya, tapi belajar membaca tanda-tanda cinta yang mungkin bentuknya berbeda dari yang diharapkan. Di segmen berikutnya, akan diajak bersama-sama merenung dan melihat kembali. Apakah hubungan yang ada saat ini sudah sehat atau masih perlu diperbaiki? Sekarang, mari luangkan sejenak waktu untuk bertanya pada diri sendiri. Bagaimana suasana rumah saat ini? Apakah terasa hangat dan saling mendukung? Atau ada rasa canggung, tegang, bahkan diam-diam menahan perasaan? Tinggal bersama anak memang memberi rasa aman. Tetapi jika komunikasi jarang dilakukan, perhatian bisa berubah menjadi salah paham. Menurut penelitian tentang hubungan keluarga, salah satu kunci kebahagiaan lansia adalah merasa dihargai, bukan hanya dirawat. Ini berarti, lebih dari sekadar menyediakan makanan atau tempat tinggal, hubungan emosional juga harus terjaga. Bayangkan, sebuah tanaman di dalam rumah. Tanpa air, ia akan layu. Tanpa cahaya, daunnya menguning. Hubungan keluarga pun sama. Butuh air berupa perhatian, dan cahaya berupa kata-kata yang menguatkan. Tanpa keduanya, rasa dekat bisa memudar. Meski setiap hari berada di bawah atap yang sama. Mungkin, hari ini, bisa dimulai dengan langkah sederhana. Mengucapkan terima kasih
atas hal kecil yang anak atau cucu lakukan, atau menanyakan kabar mereka dengan tulus. Terkadang, perubahan besar dimulai dari ucapan yang hangat dan senyum yang tulus. Mari renungkan, apakah ada hal-hal kecil yang bisa diperbaiki untuk membuat suasana rumah lebih nyaman bagi semua? Apakah sudah saling mendengarkan, atau hanya berbicara satu arah? Di segmen selanjutnya, akan ada rangkuman dan dorongan yang bisa menjadi penyemangat, agar hari-hari lansia tetap penuh makna, meskipun tantangan datang silih berganti. Kehidupan selalu membawa perubahan. Dari dulu membesarkan anak-anak dengan penuh cinta, kini peran berubah. Anak yang memberi perhatian, dan orang tua yang menerima. Namun, menerima bukan berarti kehilangan kendali atas kebahagiaan. Tinggal bersama anak bisa menjadi masa yang indah jika hati terbuka untuk saling memahami. Menurut studi ilmiah tentang hubungan intergenerasi, rasa saling menghargai adalah pondasi yang membuat rumah tangga multigenerasi bertahan dengan harmonis. Hari ini, mungkin ada sedikit perbedaan pendapat atau kebiasaan yang terasa mengganggu. Tetapi ingatlah, setiap orang membawa ceritanya masing-masing. Anak yang terlihat sibuk sebenarnya sedang berjuang untuk keluarga. Lansia yang terlihat pendiam mungkin hanya ingin suasana yang damai. Tidak ada rumah yang sempurna, tapi ada rumah yang dipenuhi rasa syukur dan saling menguatkan. Seperti pelangi setelah hujan, kehangatan akan datang jika semua mau bertahan melalui badai kecil yang muncul. Jika sedang merasa jenuh atau kesepian, cobalah mengingat momen-momen sederhana yang membuat hati hangat. Tawa cucu, aroma masakan di dapur, atau obrolan ringan di sore hari. Hal-hal kecil inilah yang sering menjadi sumber kekuatan besar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hangat dari saya untuk hidup lansia yang lebih bahagia dan bermakna.